Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 111911573, kelas MA 19 A3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan, Eskom. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam bentuk dana untuk membiayai operasinya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bank dalam kegiatan penghimpunan dana. Yang pertama, kepercayaan masyarakat, reputasi bank. Yang kedua, tingkat usaha bunga yang kompetitif. Yang ketiga, resiko penyimpanan dana. Yang keempat, pelayanan yang diberikan. Yang kelima, pengelolaan dana bank yang hati-hati. Yang keenam, kelengkapan produk bank yang ditawarkan. Selanjutnya, sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik. Yang pertama, modal saham, modal di store. Yang kedua, cadangan, cadangan umum, cadangan tujuan. Yang ketiga, laba tahun lalu, laba tahun berjalan. Yang keempat, agio saham. Yang kedua, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank seperti Bank Indonesia, lembaga keuangan, KLBI, dan fasilitas dikonto dari BI. Pinjaman antar bank, interbank call money, pinjaman JK pemenang panjang dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga dari LKBB. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana yang diperoleh masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah ataupun simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Yang pertama, giro. Simpanan masyarakat yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya, dan atau dengan cara pemindah bukuan. Memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada orang yang memegang cek tersebut. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giro seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178 dengan syarat yaitu: yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tersebut. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar. Yang keempat, terdapat tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang terakhir, tanda tangan penarik. Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya dana. Yang kedua, adanya material yang cukup. Yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah uang yang ditulis dengan angka huruf haruslah sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut. Yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di dispatchment. Yang ke-7, tidak diblokir pihak berwenang. Yang ke-8, resi cek sudah kembali. Yang
ke-9, endorsement cek benar. Yang ke-10, kondisi cek sempurna. Yang ke-11, rekening belum ditutup. Jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas nama. Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Yang ketiga, cek mundur. Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang keempat, cek kosong. Cek yang dananya tidak tersedia, tidak mencukupi. Yang kedua, biliet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening giro nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Syarat-syarat yang berlaku untuk bank giro. Yang pertama, ada nama biliet giro dan nomor serinya. Yang perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas badan rekening yang bersangkutan. Selanjutnya, nama dan tempat bank tertarik, jumlah dana yang dipindahkan dalam bentuk angka dan huruf, nama pihak penerima, tanda tangan penarik atau stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan, tanggal tempat penarik, nama bank yang menerima memindah bukukan tersebut. Masa berlaku adalah 70 hari terhitung dari mulai penarikannya. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarik berlaku pula sebagai tanggal efektif. Bila tanggal penarik tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penariknya. Yang ketiga, alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatanganinya oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Tabungan, saving deposit, simpanan yang penariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sarana penarik simpanan tabungan, buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Deposito, simpanan berjangka, simpanan yang penariknya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito. Deposito berjangka. Deposito berjangka yang bukti simpanannya tidak diperjualbelikan dalam pasar uang. Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu 1, 2, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Sertifikat deposito. Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito on call. Simpanan atas nama bank atau pihak ketiga bukan bank dalam jumlah yang besar tetap berada di bank selama deposit belum menggunakan dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. Deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.